hybrid versus diesel. Yes, jadi kalau kalian balik ke 10-15 tahun lalu ya, Santa Fe itu selalu menghadirkan harga yang sedikit lebih tinggi, fitur lebih banyak, kenyamanan lebih baik, dan mesin diesel yang lebih bagus. Yes, mesin 28 GD atau 4N15 yang dimiliki sama Pajero Sport dibandingkan dengan mesin diesel Hyundai 2200 cc yang dipakai di Santa Fe, Palisade, sama Staria. Ya, kayak beda generasi. Dan ternyata pas kita pakai juga, gue pertama kali punya Santa Fe 2016 itu mobil tahun 2013 ya. Itu gue cinta banget sama mesinnya. Karena dia halus sekali ya. Getaran mesinnya halus, suara mesinnya halus. Udah gitu, dia irit, bertenaga. Tapi memang kalau kita lihat angkanya, sekarang 2800-nya 1 GD jelas lebih bertenaga, torsi lebih gede. Tapi power delivery-nya tetap nggak sesmooth mesin 2200 cc-nya Hyundai diesel. Ya, even di Palisade gue masih ada. Ya, tapi tiba-tiba ceger, Santa Fe terbaru keluar, ya, mesinnya berubah. Udah nggak pakai diesel lagi. Pakainya apa? Mesin 1500 cc turbo hybrid. Yang membuat Santa Fe ini udah berbeda banget sama Santa Fe diesel sebelumnya. Jadi nggak cuma beda bodi, mesin, powertrain semuanya beda. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah langkah yang diambil Hyundai benar? Dia mengganti mesin diesel menjadi mesin hybrid ya. Dan di 2026 ini harga Pertamax sekarang sudah 16.250 per tanggal 11 Juni. Dan harga Pertamina Dex sekarang jadi 24.800. Jadi bedanya 8.000 per liter ya. Hampir 9.000 per liter. Nah, kita akan adu, tapi ini bukan cuma sekedar adu mobil, kita adu bagaimana mesinnya, dan kesimpulannya apakah Hyundai sudah benar mengganti mesin dieselnya menjadi mesin hybrid. Tapi sebelumnya, iklan dulu lewat. Dan kali ini kita ya, tapi gini, kita biasanya kalau mobil makin disponsori oleh Mesin HL. Jadi karena mobil ini kotor banget baru nyampe dari Jakarta, kita mau cuci dulu sebelum kita bikin video. Nah, kita cucinya pakai ini, Mesin HL Premier QL2750 True Detailer. Karena ini emang dibuat untuk kalian para profesional yang mungkin punya tempat cucian mobil, ya kan? Cuci karpet, atau apapun itu yang membutuhkan mesin tekanan tinggi. Dia punya 4 buah nozzle, mulai dari yang paling kenceng sampai yang paling lebar, dan tekanannya itu besar sekali, sampai 120 bar, flow-nya itu 540 liter per jam. Dan tentunya mesin sekuat ini juga harus dipadu dengan selang yang kuat. Ini selang bukan selang biasa. Tekanan maksimalnya sampai 150 bar, dan ini juga panjang sekali sampai 15 meter, dan ini udah kita tes diinjek-injek sama mobil, itu nggak masalah, nggak bikin dia jadi bocor. Keren ya. Yuk kita langsung support aja. Kita pakai nozzle ini yang paling lebar, yang paling lembut. Ya, saking kencengnya kita pakai nozzle yang paling ringan aja ya. Ini kita giniin, terus taruh sini nih. Terbang dia saking kencengnya. Tuh, bisa terbang seperti ini saking kencengnya semburannya. Dia juga ada otomatis, sama suaranya untuk sebuah mesin kelas profesional dia sangat-sangat silent, dan tentu saja bodinya dia sudah anti air. Seperti itu. Nah, ganti nozzle juga gampang banget, tinggal kita tekan di sini ya. Taruh, kita pakai yang hijau. Dah.
Sudah kita biarkan sabunnya bekerja selama kurang lebih 1 menit. Sekarang langsung kita bilas saja. Ini Santa Fe itu ada ginian ya. Kita bisa masukin tangan, naik ke atas. Nah, setelah atasnya bersih, baru kita yang bawahnya. Dan mengingatkan juga buat teman-teman, mesin HL juga bukan mesin semprot doang. Tapi dia ada hand tools seperti ini, ada power tools, dan yang paling gue suka adalah ini nih, automatic tire repair kit. Jadi buat teman-teman yang mobilnya belum pakai ini repair kit ya, kalau misalkan kurang angin bisa ditambahin, dan buat menambalnya juga ada dari sananya. Terutama hand tools kayak gini ya, dia tuh punya garansi selek ganti baru. Jadi beli sekali bisa dipakai buat selamanya. Jadi memang kedua mobil ini tuh beda kelas dan beda peruntukan. Apalagi kalau kita lihat harganya. Fortuner startingnya 584.500.000 untuk yang tipe G, dan yang tipe paling tinggi yaitu GR Sport 4x4 harganya 789.600.000 rupiah. Nah, Santa Fe sendiri harga startingnya 739.300.000, dan tipe yang kita pinjam ini adalah Santa Fe XRT dengan harga 932.400.000 rupiah. Artinya harganya udah beda 200 jutaan, dan juga harga Fortuner GR Sport tertinggi itu udah kayak harga Santa Fe yang paling murahnya. Tapi nggak apa-apa lah, karena sebenarnya yang ingin kita tonjolkan adalah apakah benar Santa Fe berubah dari diesel ke hybrid. Nah, makanya itu kita adu dengan mobil yang memiliki mesin diesel terbaik untuk saat ini. Nah, Toyota Fortuner diesel dengan mesin 1 GD-nya bisa dibilang ini mesin terbaik deh yang bisa kalian beli untuk mobil diesel sekarang. Udah gitu, mesin ini juga terkenal tangguh dan punya reliability yang sangat bagus untuk mesin diesel. Ngomongin eksterior, jelas keduanya kelihatan banget bedanya. Yang satu leather frame, yang satu monocoque. Kalau kita ngelihat Fortuner, itu kesannya emang SUV banget. Ground clearance-nya tinggi. Udah gitu gap antara roda ke bodi itu juga jauh ya. Jadi kalau misalkan kita mau ganti ban MT, itu bisa banget harusnya di mobil ini. Dan mobil ini sebenarnya udah dari tahun 2016. Desainnya masih terlihat keren dan proporsional. Bahkan kalau misalkan kalian sekarang ke showroom, sekarang udah punya model baru lagi, dan ada Fortuner GR Sport yang desainnya jadi ganteng banget. Sekarang kita ke Santa Fe, dan kelihatan ya, Santa Fe ini langsung terasa pendek dibandingkan dengan Fortuner. Tapi kesan boxinya keren. Jadi kelihatannya outdoor ready banget gitu. Tapi memang desain belakangnya menurut gua kontroversi sih. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Beda sama Fortuner yang dilihat dari berbagai macam sisi, itu mudah dicerna sama mata. Kalau Santa Fe ini, depannya keren, sampingnya keren, belakangnya Kalau kalian suka apa enggak? Coba komen di bawah. Tapi sebenarnya Santa Fe itu lebih gede loh dibandingkan dengan Fortuner. Panjangnya 4,83 meter. Kalau Fortuner 4,795 meter. Wheelbase-nya 2,815 meter, sedangkan Fortuner 2,745 meter. Begitu pula juga dengan lebarnya. Santa Fe itu 1,9 meter, sedangkan Fortuner 1,855 mm. Jadi sebenarnya Fortuner itu lebih kecil dibandingkan dengan Santa Fe. Tapi kalau kita ngomongin soal tinggi, nah jelas Fortuner unggul. Karena dia 1835 mm tingginya dan ground clearance-nya 225 mm. Sedangkan Santa Fe dia lebih pendek, tingginya 1770 mm dan ground clearance-nya 176 mm saja. Jadi sudah jelas dari dimensi dan desain, Fortuner itu emang untuk medan berat, bisa dipakai buat kerja, dan Santa Fe ini emang lebih diperuntukkan buat perkotaan, tapi tetap bisa dipakai outdoor sama keluarga. Pertama kita start dari Santa Fe Hybrid. Bayangin dari 2200 cc diesel sekarang jadi 1600 cc turbo hybrid. Tenaga mesinnya 180 PS doang ya, dan tenaga total gabungan jadi 235 PS. 0 ke 100 diklaim hanya dalam waktu 8 detik saja. Kenceng ya. Dan dia penggeraknya front wheel drive, transmisinya 6 percepatan. Dan
kalau kita lihat dekat sini ya, karena dia hybrid, dia ada dua pendingin. Yang satu untuk pendingin mesin listriknya, yang satu lagi untuk pendinginan mesinnya. Jadi di sini ada dua reservoir ya untuk radiator dipisah sama dia. Dan ini setup yang gue lebih suka dibandingkan dengan CR-V punya, yang dia pakai mesin 2000 cc hybrid ya, nggak pakai turbo. Kenapa? Karena kalau kita lihat Zenix sama CR-V yang sama-sama pakai mesin naturally aspirated, nggak pakai turbo, untuk 0 ke 100 dia tarikannya mantep, kenceng gitu kan, namanya juga motor listrik, kerja di bawah tuh cepet. Tapi ketika dia atas 100 km per jam, disitulah mulai terasa tenaganya underpower. Jadi di atas 100 kita mau nyalip mobil depan, kita kencang. Nah, kalau nggak pakai turbo, tenaganya begini. Langsung berasa kayak 2000 cc biasa NA. Nggak terasa seperti mobil yang harganya segitu. Even kalau kita lihat CR-V, yang hybrid sama yang turbo, ketika di atas 100 km per jam, lebih enak CR-V turbo dibandingkan dengan CR-V yang hybrid. Karena 2000 cc NA doang. Nah, yang ini, karena dia 1500 cc turbo, ya, tenaganya lumayan, 180 PS, nggak gede-gede amat sebenarnya untuk mesin turbo. Cuman ketika dipakai di kecepatan tinggi, ini lebih berasa. Dan juga baterainya lumayan gede. Biasanya kalau beberapa mobil di Jepangan, hybridnya itu di bawah 1 kWh. Yang ini 1,67 kWh. Jadi baterai lumayan besar dan garansinya 8 tahun atau 160.000 km. Jadi in terms of powertrain, ini berbeda total dengan Santa Fe model sebelumnya pakai diesel. Terus untuk servis, mobil hybrid lebih mahal dong dibandingkan dengan mobil bensin. Ternyata enggak juga. Gue tanya sama ke Hyundai Ciputat, Om Nirwan ya. Karena gue biasanya kalau servis ke sana nanya-nanyanya. Itu 3 tahun pertama servisnya gratis atau 60.000 km. Kemudian tiap kelipatan 15.000 km itu sekitar 1,7 juta dengan kurs sekarang ya dan harga oli sekarang. Mungkin kalau ke depan harga oli naik lagi akan naik ya. Itu di luar dari yang lain-lain kalau misalkan ada kerusakan di kapas rem mesti ganti atau semacamnya. Tapi kalau untuk perawatan mesin sekitar 1,7 per 15.000 km. Nah, sekarang kita cek ke Fortuner. Tenaganya dibandingkan dengan yang 2400 cc naiknya lumayan. Yang 2400 cc itu 150 PS ya. Yang ini jadi 204 PS dan torsinya 500 Nm. Artinya sekarang dia adalah mesin diesel dengan tenaga terbesar ya. Tapi jangan dibandingin sama Ford Everest atau Ford Ranger yang diesel yang tenaganya lebih gede lagi. Untuk harga 600 jutaan ini tenaganya besar sekali, bahkan melebihi Mitsubishi Pajero Sport. Tapi ada plus minusnya antara yang 24 yang lama ya sama yang 28 ini. Ya 24-nya juga masih dijual. Jadi yang 2800 cc ini dia injektornya berbeda dan hanya bisa diisi sama Dex ya. Bahkan waktu kalian beli pertama kali itu kalau nggak salah masih nggak ya, dulu pernah heboh kan disuruh tanda tangan bahwa hanya boleh isi Pertamina Dex, nggak boleh BBM yang lain yang sulfurnya lebih rendah. Kenapa? Karena kalau injektornya kena harganya pertama mahal, tapi bukan cuma harganya yang mahal, nggak semua bengkel mau betulin ya. Kenapa? Karena kalau mau copot si injektornya itu luar biasa susah. Kalian cari aja di itu, copot injektor Fortuner 1GD. Udah abangnya naik ke atas, duar. Jadi kalau pakai yang 2800 cc isi Dex aja, jangan isi solar. Takutnya nanti tahun-tahun pertama masih aman, tahun berikutnya juga ya begitulah. Dan garansi pun juga hangus kalau kalian isi solar atau Dex Lite. Jadi makanya Fortuner yang sama-sama generasi ini ya, yang tahun 2016 sampai 2020 itu masih banyak peminatnya juga karena masih bisa diisi biosolar kalau kalian mau antri. Terus lanjut ya, ini mobil sebenarnya secara rancang bangun itu dibikin untuk durability, untuk workhorse, untuk kerja ya. Jadi platformnya sama IMV, sama kayak Hilux ya. Emang mobil bukan cari kenyamanan, tapi untuk kerja, untuk off-road berat ya, untuk di pertambangan. Kayak misalkan contoh, mobil ini masih menggunakan kipas dari Viscofan, bukan pakai electric fan. Jadi kipasnya ini itu digerakin sama mesin dari crank, diputer dia gitu, otomatis electric fan yang nggak akan fail. Itu kayak mobil-mobil zaman dulu itu si pada Viscofan ya, kipasnya diputerin sama mesin. Cuma mobil zaman sekarang udah jarang yang kayak gitu. Kenapa? Karena nggak efisien ya, mesinnya harus gerakin kipas lagi. Udah gitu juga power steeringnya masih pakai hidrolik ya. Jadi
kalau kita pakai itu setirnya masih berat ya. Oh berarti setirnya berat, fun to drive dong? Enggak juga, karena didesain bukan untuk fun to drive, didesain untuk durability ya. Jadi kalau electric power steering itu kelemahannya biasanya setirnya agak oblak tuh steering racknya, karena dia ada motor listrik di rack and pinionnya, bebannya bertambah. Tapi kalau hidrolik dia enggak, biasanya masalahnya adalah kebocoran ya. Jadi bisa diservis, ganti-ganti sealnya aja udah bisa jalan lagi. Dan kelemahannya juga, dia sebenarnya ada versi yang GR yang paling tinggi ya, ada TSS-nya, Toyota Safety Sense, yang bilangnya udah bisa sampai nyetir sendiri. Tapi sebenarnya enggak, karena setirnya dia nggak bisa belok. Jadi kalau kita pakai mobil ini yang versi ada TSS ya, jalan di tol, terus kita keluar dari jalur, dia kan ngetengahin sendiri, dia pakai rem. Jadi kayak tank belok tuh nggak? Kalau tank belok kan, misalkan mau belok kanan nih, yang kanannya direm sama dia, biar jadi muter. Nah ini juga sama, akhirnya apa, nggak smooth dan nggak kepake menurut gua. Jadi kalau misalkan dia mau bikin TSS yang bener, dia harus ganti sama electronic power steering biar beloknya itu pakai komputer dan pakai motor listrik, nggak pakai rem ya. Jadi kurang nyaman. Dan nggak cuma itu, pas lagi jalan kita keluar, dia mau ketengahin sendiri, kecepatannya nurun. Beda sama yang udah pakai electronic power steering. Jadi emang secara pendekatannya beda. Dan untuk servis, mobil diesel biasanya memang lebih mahal. Tapi ya sama kayak Hyundai, dia udah termasuk paket tiket kalau kalian beli. Jadi kalau misalkan kita beli Fortuner 28 ya, gratis 3 tahun atau 60.000 km. Dan kalau misalkan free service sudah selesai, dia servisnya per 10.000 km. Nah, tiap 10.000 km itu biayanya untuk oli dan kawan-kawannya sekitar 3,1 juta. Ya, gue udah nanya ke Toyota Nexmoco, keluarnya angka segitu. Jadi, servisnya hampir 2 kali lipat dari Santa Fe Hybrid. Tapi tergantung, biasanya kalau udah di atas 60.000 km itu, baik Santa Fe atau Palisade atau Fortuner ya, biasanya udah banyak item-item lain. Ya kayak misalkan part kayak kaki lah, shock breaker lah, atau dari mesin ada air filternya dan kawan-kawan. Itu suka ada plus-plus yang di luar dari yang gue sebutin tadi. Jadi memang secara mesin Toyota memang dibuat untuk kerja, untuk medan berat, dan durability-nya sudah terbukti. Sedangkan untuk Hyundai, dengan mesin hybridnya, sudah jelas Hyundai lebih mengutamakan efisiensi dan ramah lingkungan. Tapi ternyata mesin ini juga kenceng, hanya tersedia dalam pilihan front wheel drive. Yang all wheel drive-nya nggak masuk ke Indonesia. Santa Fe Hybrid ini itu nggak usah diadu dengan Fortuner ya. Dibandingkan dengan mobil di kelasnya kayak let's say CR-V, X-Trail, atau mobil Cina sekalipun yang fiturnya banyak dan kelihatan mewah empuk-empukan, ini interiornya menurut gua perfect ya. Jarang-jarang mobil interior warna hitam itu bisa dipandang mata itu mewah gitu ya, bagus ya. Dan yang gue suka adalah dia ini meskipun layarnya besar, banyak kontrol yang bisa dilakukan dari layar ini, dia tetap banyak tombol-tombol fisik yang kalau kita pakai itu benar-benar mudah gitu. Jadi nih, lihat nih, AC-nya ada tombol fisik meskipun di sini kapasitif ya. Sampai ke kanan pun juga semuanya rame sama tombol-tombol. Jadi kita nggak usah pusing kalau kita mau atur-atur mobil ini. Jadi untuk atur-atur di mobil itu tuh gampang ya. Dan kalau misalkan kita pengen atur yang lebih advance, yang nggak kita buka tiap hari, itu semuanya ada di layar, gampang. Udah gitu, kepraktisannya ini juga bagus banget ya. Ini storage-nya banyak sekali ya. Dari di atas sini, di sini, di sini, bawah ada lagi. Wireless charging-nya juga ada 2, ada UVC-nya juga buat bersihin, dan sampai ke belakang pun juga bagus. Dan kalau kita ngomongin kelegaan, kursi tengah, kursi belakang, atasnya juga ada sunroof double kayak gini. Emang bener-bener dibandingkan dengan Santa Fe sebelumnya, ini naik kelasnya jauh ya. Jadi kalau kita bandingin sama Fortuner, seperti yang gue bilang tadi, kebanting. Untuk akomodasi tengahnya, dia lebih lega dibandingkan dengan Fortuner. Udah gitu, kursi tengahnya juga sudah elektrik, ada zero gravity seat-nya juga. Nah, kalau untuk di belakang, dia juga lebih lega sebenarnya dari Fortuner, tapi sayangnya untuk AC-nya, dia nggak taruh di plafon, taruhnya di samping seperti ini. Ya, pas kita masuk ke dalam Fortuner, itu langsung beda nuansanya ya. Starter mesinnya masih terasa geter ya, suaranya berisik ya, dan getaran mesinnya pun juga masih berasa ya.
Ini kita pegang tangan ya, di setir, kaki, ya sampai ke kursi ini masih berasa. Cuma kalau dibandingin dengan mesin 2KD yang lama, jelas ini udah lebih bagus, lebih kedap ya. Tapi tetap aja masih terasa banget mesinnya. Kalau yang Santa Fe itu udah masuk, nyalain, kita sampai nggak tahu ini udah nyala apa belum sih, kecuali dari meter display clusternya yang udah nyala full. Dan kalau kita lihat interiornya seperti yang gue bilang tadi, ini benar-benar beda kelas. Udah gitu juga kita lihat desainnya juga masih klasik banget. Terus rem tangan juga masih pakai model yang seperti ini ya. Bagus dong berarti buat off-road apa dan kawan-kawan pakai rem tangan yang bukan electronic parking brake. Tapi menurut gue sih nggak juga, karena Land Cruiser udah pakai electronic parking brake kok. Kan dibuat juga buat off-road ya. Terus juga kulit yang dipakai mulai dari kursi sama setir itu juga rasanya beda kelas ya. Itu belum kita ngomongin fitur dan kawan-kawannya. Terus kalau kita ngomongin space tengah, space belakang, oh jelas Santa Fe lebih besar. Dan ngomongin kepraktisan, tempat-tempat penyimpanan ini pun juga kalah dibandingkan dengan Santa Fe. Makanya gue bilang, kita membandingkan Santa Fe sama Fortuner 28 itu agak sedikit nggak tega, karena terasa banget perbedaan kelasnya. Ya mungkin kalau gue kasih yang tadi nilai itu 9,5 lah ya, ini mungkin 5 kali. Kalau untuk Fortuner memang bagian tengahnya dia nggak selega Hyundai Santa Fe. Dan untuk Fortuner ini di bagian tengahnya kita dapat entertainment yang ditaruh di atas plafon sini. Kalau yang versi terbaru dia sudah terhubung dengan T-InTouch, jadi bisa dipakai buat internetan. Kalau untuk di bagian belakang dia nggak selega Santa Fe sih, dan kepala sama kaki agak sedikit mentok. Untungnya kita dapat AC di bagian plafon, jadi terlihat lebih mewah, bukan dari samping. Terus kalau ngomongin fitur, dia juga beda ya. Tapi dia punya beberapa kesamaan, dan ini yang menurut gue keduanya berbeda. Yang pertama, dari Santa Fe, dia punya electric seat yang pakai memori kiri kanan dengan easy exit dan easy entry. Nah, tengahnya ada kursi captain seat dan juga sudah elektrik pula, tapi nggak ada ottoman-nya. Dia juga punya surround view monitor dengan blind view monitor. Jadi kalau kita pakai lampu sen, ada nih layarnya buat pengganti spion. Ada dual wireless charger juga, UVC sterilizer, electronic parking brake, aplikasi BlueLink, audio dari Bose, dan ini audionya bagus sekali. Dan audio Bose-nya ini juga bagus karena dia sudah generasi kedua. Terakhir, di malam hari dia juga punya ambient light yang bikin jadi lebih syahdu. Nah, kalau di Fortuner tapi nggak ada di Santa Fe, dia sebenarnya lebih ke fitur 4x4 sih. Dan nggak cuma 4x4, dia juga punya rear locking diferensial. Jadi memang kalau kita ngomongin soal fitur off-road, ya mobil ini keunggulannya di situ. Belum lagi kalau kita ngomongin mesinnya yang bisa dimodifikasi dan ketersediaan part buat off-road ya, kayak buat modifikasinya mulai dari kaki-kaki, ban pelek, sampai bumper besinya, depan, belakang, winch, dan kawan-kawan. Ini mobil memang banyak banget yang bisa dimodifikasi. Terus dia juga punya AC di plafon sampai baris ketiga, spion digital untuk versi yang GR Sport, dan juga ada rear seat entertainment-nya. Jadi memang Santa Fe dan Fortuner ini fiturnya sangat bertolak belakang ya. Kalau Santa Fe memang lebih untuk kenyamanan, kalau Fortuner memang lebih untuk off-road-nya. Jadi pas kita bawa Santa Fe, dia tuh mobil yang menurut gue suspensinya agak unik. Karena dia kayak pakai suspensi dari Newtonian fluid itu, tau gak? Yang kalau misalkan ini nih kayak permukaan, dia tuh lembut kayak agar-agar. Jadi kita bisa pencet gitu ya, lembut. Tapi pas kita tonjok, des, dia langsung jadi keras kayak batu. Dia itu ayunannya enak, dan dia masih punya travel yang cukup panjang gitu. Tapi ketika kita pakai di kecepatan kenceng, kita lewatin pos tidur, lobang, itu kerasa dia langsung kayak kaku keras, dek gitu loh. Nah itu terasa bagus ketika kita pakai di jalan kenceng. Ya jadi dia stabil ya, dan ketika kena lubang, kena sambungan itu nggak goyang-goyang begini gitu, pas gitu. Tapi pas kita lewatin jalan rusak, cukup turunin kecepatan, maka kita akan mendapatkan ayunan suspensi yang pas. Tapi kalau kita bandingin sama Fortuner ya jauh lah ya. Apalagi kalau kita udah setel audionya, ini audio Bose-nya. Ini kan Bose yang generasi berikutnya, next generation. Itu suaranya enak banget, udah sekelas kayak Harman Kardon gitu. Tadinya tuh Bose itu agak ke bawah dia, nggak premium amat, premium tapi belum yang premium ke atas gitu lah. Pas di Santa Fe, Kona,
Palisade terbaru, bosnya tuh langsung des naik kelas, enak banget. Kacanya pun juga sudah double glass dan handlingnya bagus ya untuk mobil segede gini. Pedal feel-nya juga nggak ada komplain. Nanti kita akan melakukan tes bahan bakar, di mana kita akan pakai Fortuner dan Santa Fe ini di kota Jogja, dalam kotanya. Jadi banyak gas rem selama 1 jam. Kita nolin dapat berapa kilometer per liter. Dan habis itu kita akan bawa mobil ini jarak jauh besok ya. Dari Jakarta Semarang pulang pergi, kita akan cek berapa konsumsi bahan bakarnya. Ya, tapi sebagai ini ya, perbandingan kalian, kemarin kita bawa ini dari Jakarta ke Klaten, sekitar 500 kilo. Kita ngisi bensin di kilometer berapa, Han? 102 ya. Terus hari ini udah ngambil stock shoot segala macem. Kalau Fortuner kita matiin, ini mobil waktu lagi berhenti banyak kita nyalain. Kenapa? Karena nggak ada suaranya dan nggak bau kan. Lihat dong, dari full setengah kurang dikit, irit sekali. Mantap ya. Tapi kalau kita baca dapat berapanya, since refuel ya, since refuelnya kita udah jalan 435,7 km, dapatnya 15,6 km per liter. Harusnya bisa lebih irit lagi, cuma karena yang gue bilang tadi, kita banyak dari tadi tuh nyalain mobil ini, tapi kita tinggal gitu loh. Kita ngambil stock shoot, mobilnya dalam keadaan nyala, makanya turun. Harusnya mungkin sekitar 16-17an. Nah, nyalanya 6 jam 54 menit kan. Harusnya 436 kilo, itu nggak nyampe 7 jam. Oke, ini kita masuk drive modenya ke sport dulu. Ya, habis itu kita matiin stability control. Ada di sini. Oke, kita mau tes 0-100-nya dulu. Ini kita udah pindah ke drive modenya ke sport ya. Dia cuma ada eco sama sport. Habis itu kita matiin stability control. Enak ya, semuanya ada tombolnya nih. Sesuatu yang jarang kita temukan sekarang. Kita gas dulu aja. Kita lepas. Kenceng. Suara mesinnya enak juga ya. Berapakah yang kita dapatkan? Cuma tadi kayaknya agak nanjak dikit. Kita nyarain cruise control dulu. Oke. Berapa tuh? 8,74 valid dalam satu kali coba. Ya, artinya kalau kita coba lagi mungkin bisa dapat lebih bagus atau lebih jelek. Tapi bener, klaimnya Hyundai sekitar 8 detikan dan kita dapat 8,74. Kencang. Ya. Dan ini kita udah bisa pakai cruise control yang udah adaptif, termasuk lane keeping assist juga. Dan Hyundai itu kalau punya adaptive control ya, gue udah coba dari Ioniq 5, even sampai ke kereta, sampai ke Stargazer, dia tuh bagus. Jadi gue kalau dari Jakarta Klaten biasanya gue nyalain full, udah gue santai di mobil. Ya, di mobil ini pun juga sama. Ini yang gue bilang tadi nih, di tol suspensinya enak ya, pas ya. Lo kencang juga, nggak ajur-ajurutan. Padahal tol Jogja Solo ini ya, itu tol yang lumayan lompat sih, nggak terlalu halus. Tapi di mobil ini halus. Memang ini gak usah kita ngomongin sama Fortuner, sama Santa Fe yang sebelumnya aja, rasanya kayak upgrade itu jauh gitu. Ya, sekarang kita bahas Fortuner. Nah, sekarang kita naik Fortuner, dan Fortuner ini tuh di atas itu kayak ada hijau-hijau gitu, mata gue jadi hijau ya. Kayak dari suku apa gitu. Jadi 2800 cc ya, getarannya dan kawan-kawannya ya masih berasa. Masih diesel banget lah. Dia bukan diesel yang rasanya kayak diesel Eropa modern gitu ya. Jadi getarannya, suaranya masih terasa diesel banget. Ya, peredaman kabinnya juga kerasa beda ya. Dibandingin Santa Fe ya. Dan dia ini 2000 rpm itu terasanya kayak 3000 loh. Lumayan ngebas gitu, ngong gitu. Dan jujur ngomong ya, nih di atas 100 lumayan larinya sebenarnya. Ke 120 lumayan cepet. Jadi dibanding yang 24, upgrade-nya berasa sih. Cuma bukan yang kayak bakal melesat gitu, enggak. Sama 2400 cc yang di remap lebih kencang sih menurut gua ya. Tapi ini pun ya tanpa harus remap ya. Karena kalau kita remap pasti kan ada yang berubah ya.
smokelessnya pasti tetap ada smoke-nya, nggak mungkin bisa bener-bener lebih turun, itu nggak. Kecuali kalau mau diturunin emisinya, ya pastinya lebih lemot lagi sih mobilnya sih. Oke. Nah ini kita gas. Tuh. Transmisinya juga masih pakai nikir gitu ya, masih berasa lah emang konvensional di mobil. Sekarang kita mau tes 0 ke 100-nya berapa ya. Kita menepi dulu. Tadi kita pakai AC di sana ya, artinya kalau kita nggak pakai AC bakal lebih kencang lagi. Kita samain tetap pakai AC. Kita masuk di D, kita masuk ke power mode. Kita reset dulu deh. Sport, bukan power sekarang ya. Stability control juga kita matikan. Di mana stability controlnya ya? Matiin, oh ini dia. TRC dimatikan. Oh ini traction control doang dimatiin, tapi kalau kita tahan lama traction control sama nah AC-nya juga mati, cuma tulisannya tetap TRC doang. Oke. Kita gas. Tenaganya kenceng sebenarnya, tapi pas ganti giginya agak lambat. 100-nya agak telat ya, jadi dia udah 100 lebih. Gap antara GPS sama ininya kayaknya agak beda. Coba kita lihat. Nah, ini kan kita 100 nih di sini. Kalau di Draghi sebenarnya dia 92. Jadi 100-nya di Fortuner itu deviasinya agak lumayan dia. Tuh, 92 tapi ini 100. Ya. Kalau 120 berapa dia? 100. Ininya ya, setirnya berasa banget leather frame-nya ya. Ini 120. Di situ 111. Agak lumayan bedanya ternyata. Jadi speed di GPS sama speed di speedometer dia agak lumayan bedanya. Tapi oke sih. Yuk kita masukin ke Eco lagi ya. Nanti kita sampai Jogja, kita sekitar 1 jam muter-muter aja terus di tempat yang macet. Kita pengen tahu dapat berapa kilometer per liter. Tapi overall memang seperti yang gue bilang tadi, kalau kita bawa Santa Fe sama Fortuner, ya itu bedanya lumayan banyak ya. Rasanya kayak emang mobil yang beda kelas gitu. Dan ini nih kita bawa 80 di tol ini berasa ya, beda ya. Dung-dung-dung-dungnya itu berasa lah. Leather frame-nya Fortuner itu ya begitu memang. Lompat lagi nih. Tuh. Coba kita lihat berapa yang tadi. 10,87. Ini depannya agak sedikit turun ya. Jadi tetap Santa Fe lebih cepat 2 detik dibandingkan dengan mesin 1GD standar. Oke. Berasa aja beda banget ya. Leather frame sama ini, dan ketika kenceng juga setirnya tuh agak lari-lari dikit gitu. Nah sekarang kita ada di Masjid Raya Al Mutakin habis sholat asar, depan Candi Prambanan persis. Nah kita mau ke Jogja, tapi kita muter-muter aja selama 1 jam ya, lebih dikit kali ya. Sekarang jam 16.26, ya anggap aja kita startnya 16.30. Ini mau kita, bentar, kita mau reset dulu ya. Oke, ini kita reset dulu ya. Oke. Ini kita reset, habis itu kita ke Santa Fe, kita reset, kita bawa Santa Fe. Mat, bawa mobil ini ya. Jadi yang bawa si Rahmat. Oke, kita reset sekarang ya. Set. Oke. Yuk, sekarang kita jalan ya. 429. Kita langsung jalan keliling-keliling Jogja. Karena Jogja ini sebenarnya kalau jam pulang kerja macet juga. Hampir sama kayak Jakarta, cuma nggak sejakarta lah. Karena Jakarta menurut gua agak outlier ya. Agak macetnya keterlaluan. Ini anggap aja kalian ada di Surabaya mungkin atau di mana. Ya, dalam kotanya kurang lebih kayak gitu. Let's go. Kita jalan. Ini untuk Jogja sebenarnya gue agak kaget ternyata tidak semacet itu. Tau nggak kenapa gara-garanya?
Kayaknya gara-gara Pertamax naik. Dan Pertalite juga kalau kita lihat itu jarang di mana-mana ya. Jadi nggak banyak. Cuma ada di jam tertentu dan biasanya langsung antri panjang. Ya, jadi seperti itulah. Dan tadi gue lihat juga pom bensin sepi. Ini Jogja, biasanya jam segini harusnya lebih padat lagi. 16.52 sekarang. Tuh. Kita nyampe di sini ya. Biasanya dari sana tuh macetnya tuh. Dan tau nggak kita dapat berapa? Tadi gue nyetir biasa aja, nggak gue irit-iritin, nggak gue agresif juga. Gue pengen dapat yang sesuai lah sama kita sehari-hari gitu ya. Cuman kok kayaknya nggak sesuai sama yang sehari-hari gitu. Nggak tahu nggak dapat berapa? 37,8. Kita jalan 23 menit dapat 10 kilo. Yaitu bukan lancar sih, 10 menit 23 kilo di dalam kota tuh ya biasa aja gitu loh. Cuma 37 tuh kayak kok aneh sih. Gue berharap dapat 116, 115 gitu loh. 37. Kok bisa? Dan ini kita time lapse ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada Action 5. Ya udah, nanti kita lihat aja setelah 1 jam. Karena udah 24 menit, udah hampir sejam. Udah hampir setengah jam. Oke, kita tanya Rahmat. Mat. Ya bang. Dapat berapa kilometer per liter sekarang dari riset tadi? Sekarang dapat di 10,8. 10,8 ya. Oke. Kita 3 kali lipatnya. 3 kali lipat lebih irit. Lebih malah. Lebih dari 3 kali lipat. Wow, jauh sekali. Dan ini kita juga pakai mode eco di depan. Di sini juga mode eco. Tapi memang mobil hybrid tuh ketika kita lagi macet sampai yang benar-benar berhenti, dia mesinnya akan stop, nggak nyala. Nah, terus juga apa bedanya mild hybrid sama hybrid beneran gitu ya? Kalau mild hybrid itu cuma 48 volt biasanya. Jadi kayak dinamo starter yang digedein lah, voltasenya, ampernya digedein. Terus dia kalau misalkan kayak auto start stop dia bisa lebih lama gitu. Nah, tapi biasanya kalau pas lagi macet begini sampai benar-benar berhenti, AC-nya suka panas karena kompresornya masih diputer sama mesin, bukan diputer sama ini ya motor listrik ya. Jadi kalau kompresor AC-nya mobil hybrid, dia kayak AC di rumah gitu. Jadi kompresor diputar pakai listrik. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Nah, ini turun nih 32,3. Tadi kenapa bisa irit banget ya? Gue juga bingung. Nah, ini mesinnya lagi nyala nih, berasa nih. Nah, kalau mau lebih gampang lagi, kita ini masuk ke home ya. Kita bisa lihat mana sih yang EV-nya? Oh, ke sini, hybrid. Nah, bisa kelihatan sekarang apakah mesin listriknya lagi nyala apa enggak ya. Ini lagi ngisi dia. Ini after refueling 15,6. Electric motor usage 3,7 kW. Yes, akhirnya sudah 1 jam dan kita mendapatkan 24,5 km per liter. Dan kita menempuh 21,3 km. Artinya dalam 1 jam ya, kita jalan sekitar 21,4 km per jam ya. Ya sebenarnya ya macet sih ya dalam kota. Cuma emang menurut gua ini Jogja hari ini lagi nggak terlalu macet. Tapi kalau lihat average speednya jadinya pendek banget gitu. Sekarang kita tanya, Fortuner dapat berapa? Mat. Naik lagi 24,7. Ya, berapa kilometer per liter? dapat di 10,3 bang. Oke, gua 24,3 tadi ya. Sekarang naik lagi jadi 24,5. Cepat amat naiknya ya. Selisih banyak banget. 2 kali lipat lebih penghematannya. 2,5 kali. Edian mobil ini. Tuh naik lagi 24,6. Cepat banget ya naik turun ya. Iya ya. Tapi tetap kalau misalkan digabungin sama tadi kita sama terakhir refuel dapatnya 15,7. Tapi ini nggak bisa kita pakai. Ini menurut gua terlalu irit sih. Harusnya nggak seirit ini. Ya tapi ya itu. Hasilnya seperti itu. Mau diapain lagi? Kata nggak bisa irit banget ya. Harusnya nggak seirit itu sih. Padahal kita bawanya biasanya nyantai. Bukan yang diirit-iritin nggak.
di kenceng-kencengin juga enggak, biasa aja. Udah, kita cari tempat makan. Besok kita akan lanjut lagi. Kita antara mau ke Semarang atau ke Sragen pulang pergi ya. Kalau Semarang itu masalahnya berangkatnya naik, pulangnya turun. Kalau Sragen lurus terus tuh. Oh iya bener. Nah, ya nanti kita lihat gimana besok. Sekarang hari berikutnya, kita mau berangkat dari kantor di Klaten, makan dulu bentar di Solo, dan selama perjalanan dari tol, kita akan stay di 120 km per jam berdasarkan cruise control. Nah, karena ini ada adaptifnya, ada smart cruise controlnya, yang ini nggak ada, maka Fortuner akan kita taruh di depan, ya. Yang ini di belakang, tapi gua setting jaraknya yang paling jauh, biar nggak slipstream ya, takutnya nanti slipstream curang kan. Tapi nggak usah pakai slipstream. Yang ajaib dari Santa Fe ini, dia bodinya boxing kontak begini, tapi coefficient of drag-nya itu cuma 0,29. Jadi gue juga masih aneh sih, bisa mobil sekontak itu tapi aerodinamis ya. Yuk kita naik Fortuner dulu, let's go. Ya, jadi kita udah di tol ya, dan ini kita menuju ke Solo dulu, kita mau makan. Cuma tetap aja ya, kita udah mikir set di 120. Kenyataannya tolnya lumayan padat ya, jadi depan kita ada mobil sampai ada bus gitu. Dan kita sekarang kecepatan di 110. Mat, di situ kecepatan berapa Mat? Pengen lihat dong. Di sini kecepatan 100 bang. Oke. Ya, jadi kecepatan dia 100 di sini. Tadi 107-an. Nah, sekarang makin lama makin turun. Sekarang berapa, Mat? 85. 85, di sini 91. Jadi emang ini Fortuner deviasi kecepatan di speedometer sama realnya jauh banget ya. Tapi nggak apa-apa, bagus lah. Karena kalau misalkan dibikin sama ya, nanti orang pakai ini kan banyak yang ngebut. Nah, takutnya karena kecepatannya ngerasa kurang, malah digas lagi, ditancap. Kalau 140 ternyata cuma 120-an kan rasanya lebih aman gitu harusnya di jalan. Anyway, ini mobil kalau di tol memang dibanding Santa Fe ya jauh lah kestabilannya, steeringnya ya beda banget gitu. Tapi memang jadi Fortuner itu memang dia basisnya dari Hilux ya. Mobil 4x4 ya, buat ke tambang, off-road. Dan kalau misalkan kalian pengen off-road yang lebih ekstrim, itu aksesoris buat dia jadi lebih ekstrim lagi tuh banyak gitu. Lo bisa gedein bannya, kasih lift kit dan kawan-kawan. Ya jelas ketika dipakai di bukan medan off-road, di sini terasa kurangnya. Tapi kalau misalkan kalian beli mobil ini, kemudian kalian modifikasi biar dapat kemampuan off-road yang lebih proper, maka ini mobil yang tepat. Cuma masalahnya banyak orang beli Fortuner itu justru malah nggak dimaksimalkan penggunaannya. Artinya beli Fortuner malah dipakai buat harian, ya, buat dalam kota, 2 WD lagi bukan yang 4 WD. Makanya ketika nggak harus sama Santa Fe, even sama banyak mobil pun juga secara kenyamanan, handling dan kawan-kawan tuh pasti kalah gitu loh. Tapi kalau kita bawa ini ke medan off-road yang benar gitu ya, itu baru disitulah keunggulannya. Luar biasa ini mobil. Jadi kayak ikan berenang, monyet memanjat, tapi kita suruh kebalik gitu. Kita suruh monyet buat berenang, ikan suruh manjat pohon, ya nggak bisa. Ya begitu pula di mobil ini. Makanya ketika dia punya rasa berkendara yang dipakai harian dalam kota itu, ya rasanya seperti itu, ya wajar karena emang bukan disitulah medannya si Fortuner ini. Nah, kita pindah ke Santa Fe ya. Dan ini kita di tol, kita pakai jarak yang paling jauh ya, distance-nya 4. Kenapa? Biar nggak dapat efek tailgating-nya, slipstreaming. Karena kalau slipstreaming otomatis pasti lebih irit mobil ini. Ini kita harusnya 120, tapi ini cuma 114, 113 dari tadi ya. Mat. Ya bang. Itu cruise control 120. Ya 120. Lebih nggak? Nggak kurang, nggak lebih, pas.
Di sini dari tadi 115, 116 emang ada deviasinya ya. Sepertinya gitu bang. Ini kita udah ngikutin mobil depan. Dan kenapa kita set di 120? Biasanya mobil hybrid itu di luar kota seperti ini, di tol kita pantengin terus menerus, itu iritnya tuh tidak seberapa irit gitu. Karena mesin listrik sama mesin bensin ya dia nyala terus. Jadi dia sambil ngecas, sambil ngegas ya kan. Dan ketika di kecepatan seperti ini yang lebih dominan adalah mesin bensinnya. Makanya kita mau langsung di 120 aja. Tapi nggak bisa 120 dari ujung ke ujung. Karena kan ada kadang-kadang depannya ada bus, ada truk, kita harus ke kiri, ke kanan ya, biar dapetin kecepatan optimal. Jadi menurut gue ini kayak real life driving lah. Kayak kita nyetir di keseharian pas keluar kota itu kayak gimana. Ya, jadi kita mensimulasikan bener-bener simulasi. Kalau misalkan kita simulasi cuma 80 gitu ya, ini pasti irit banget. Dipakai 80 km per jam, ini buat dapat 120 gampang. Pasti. Gue yakin. Dan ini kita cek sekarang 17,5 km per liter. Nah itulah yang gue bilang. Kalau dipakai agak ngebut, mobil hybrid belum tentu bisa lebih irit dibandingkan dengan mobil diesel. Tapi nanti kita cek yang diesel dapat berapa ya. Yes, akhirnya kita sampai juga di kantor. Dan sekarang saatnya kita cek berapa kilometer per liter setelah kita menempuh dari Klaten, Solo, Sragen, balik lagi ke Klaten. Yuk, kita mulai dari Santa Fe. Kenapa? Karena kalau Santa Fe kelihatan berapa kilometer yang udah kita tempuh ya. 18,0 km per liter, kita sudah menempuh 166 km dan sekitar 2 jam 57 menit. Irit ya ternyata ya. Padahal kita pakainya 120 km per jam set cruise controlnya. Ya meskipun nggak nyampe 120 karena kita ngikutin mobil sebelah. Nah sekarang kita cek berapa Fortuner. Ya. Nah, kunci kontak on. Oke. Ya. Kita dapat 12,6 km per liter setelah kita reset pas berangkat. Dengan hasil tes tersebut, ini perkiraan biaya BBM kedua mobil dengan pilihan BBM yang tersedia. Harga BBM ini mengacu pada harga BBM pada bulan Juni 2026. Jadi setelah kita coba ya, mulai dari dalam kota, luar kota, cuma yang dalam kotanya nggak tahu ya, kenapa ini bisa irit banget, gue juga nggak ngerti, kayak kurang valid gitu, tapi hasilnya seperti itu, nggak kita otak-atik ya. Jadi bisa kita simpulkan, memang seirit-iritnya mobil diesel, masih lebih irit mobil bensin hybrid. Nggak usah hybrid, diturboin juga tetap lebih irit mesin bensin hybrid turbo. Ya, memang kalau misalkan kalian compare antara kedua mobilnya, ya memang beda kelas, beda harga, dan menurut gua Fortuner sudah waktunya facelift ya. Dan katanya bentar lagi akan ada facelift. Tapi untuk saat ini ya, kalau misalkan kalian ada pilihan SUV 7-seater yang besar, kalau mungkin zaman dulu kita akan berpikir mobil-mobil macam gitu harus punya mesin diesel. Karena kalau pakai mesin bensin pastinya boros, apalagi kalau misalkan mau dibikin irit dia akan boyo. Dan untuk zaman sekarang menurut gue lebih relate mesin bensin yang hybrid, dimana dia nggak cuma irit di luar kota, tapi dalam kota bahkan iritnya sih agak keterlaluan kemarin gitu. So far menurut gua Hyundai udah tepat banget. Dia mengganti mesin diesel 2200 cc yang gua sangat suka itu dengan mesin bensin hybrid. Semoga ke depan mesin-mesin bensin hybrid seperti ini akan banyak di Indonesia, karena mesin bensin hybrid ini nggak cuma irit dan bertenaga, tapi dia juga ramah lingkungan. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang pakai Fortuner diesel ya dan pakai Santa Fe hybrid, coba komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana merawatnya. Saya Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.